Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu amalan yang amalan ini terdapat dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, sahabat, dimana kalau kita menggunakan amalan ini, barokah dari amalan ini, insya Allah sahabat, apapun yang ingin kita jual, baik berupa tanah ataupun rumah dan hal-hal lainnya, insya Allah akan segera dikirimkan oleh Allah pembeli yang memang akan membeli barang kita tersebut, sahabat. Nah, seperti apakah amalannya? Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, di sini saya hanya akan membacakan apa yang terdapat dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ini, sahabat. Nah, untuk menyikat waktu, maka langsung saja kita buka kitabnya dan akan kita baca bersama, sahabat. Di sini dalam bab faidatun liqada'id daini, yaitu dalam bab pelunasan hutang sebenarnya ini, sahabat. Cuman di sini disebutkan waman arada ayyabi asyai'an, barang siapa yang menginginkan untuk menjual sesuatu, wa asura alaihi, dan ingin dibunahkan dalam penjualannya, falyaktub hadhil ayah, maka tulislah ayat ini. Di sini kita diminta untuk menulis ayat ini, sahabat. Apakah ayatnya? Yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ini surat Al-Hajj ayat 27, sahabat. Disuruh tulis ayat ini oleh musannif, pengarang kitab ini. Berapa kali nulisnya? Sab'a marratin, ditulis sebanyak 7 kali, sahabat. Tulis 7 kali. Kemudian thumma yu'allikuha, dan gantunglah ayat ini setelah ditulis tadi, sahabat, kemudian digantung fil baiti, baik di rumah, au ghairihi, atau di tempat yang lainnya, sahabat. Jadi kalau yang mau dijual itu rumah, maka gantung di rumah kita, atau kalau tanah misalkan, gantunglah di atas tanah tersebut, sahabat. Fi makanin yajri fihil hawa, di tempat yang di dalamnya terdapat hembusan angin, sahabat. Karena memang ini ayat Al-Quran dan tidak boleh ditaruh sembarangan, apalagi ditaruh di bawah, takutnya nanti terkena injak oleh orang-orang yang lewat, sahabat. Karena ini ayat Al-Quran yang wajib dimuliakan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh musannif di sini, sahabat, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yab'atsu talibahu biidznillah, akan mengutus orang yang memang mencari tanah atau rumah atau barang yang akan kita jual tersebut, tentunya dengan izin Allah, sahabat. Jadi kalau kita, kata musannif di sini, kalau kita menulis ayat tadi itu sebanyak 7 kali, sahabat ya, di dalam sebuah kertas atau di atas kertas kita tulis 7 kali, kemudian lipat dan gantung di tempat yang akan kita jual. Kalau rumah, gantung di rumahnya. Kalau tanah, gantung di atas tanahnya. Kalau mobil, gantung di dalam mobilnya. Intinya digantung di tempat yang akan masuk angin di dalamnya, sahabat, yang terdapat hembusan angin. Maka insya Allah, kata pengarang di sini, Allah akan mengutus seseorang yang memang butuh pada barang tersebut. Kita ketahui, sahabat, sebenarnya memang semua dari kita itu membutuhkan segala sesuatu yang berbeda-beda, sahabat. Ada yang setiap harinya butuh mobil, ada yang butuh sepeda motor, ada yang butuh rumah, ada yang butuh tanah misalkan. Maka Allah akan mengirimkan orang-orang yang ingin membeli hal tersebut, sahabat. Nah, ini amalan yang terdapat dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ini yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidrus. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat. Cuman pertanyaannya, loh, bukankah menulis azimat itu syirik, Ustadz? Misalkan ada yang bertanya seperti itu.
perlu diketahui sahabat, azimat yang syirik itu adalah azimat yang selain zikir Al-Quran sahabat, yang selain Al-Quran juga zikir, maka itu bisa dikategorikan syirik karena kita menggantungkan diri kita pada barang tersebut. Contoh, kita punya keris misalkan yang selalu dibawa kemana-mana, dan keris ini dijadikan azimat. Kemudian orang yang pegang keris ini punya keyakinan, kalau saya bawa keris ini misalkan, maka saya yakin saya pasti selamat karena keris ini ada haddamnya misalkan. Kalau meyakini seperti ini, maka kita na'udzubillah telah memasuki kepada yang namanya musyrik atau syirik sahabat. Karena meyakini menggantungkan keselamatan kita pada keris ini sahabat. Tapi kalau hanya misalkan saya bawa keris ini sekedar untuk hiburan, atau misalkan untuk apalah misalkan selain yang menggantungkan nasib kita pada keris ini, maka itu tidak sahabat. Nah, khusus kepada ayat Al-Quran dan zikir ini, maka ini sangat diperbolehkan sahabat, selama kita hanya mengambil wasilah barokah dari adanya ayat-ayat tersebut. Memang ada hadis yang mengatakan begini sahabat, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 4079, yang berbunyi an Auf bin Malik al-Asja'i, dari Auf bin Malik al-Asja'i qala, berkata, Auf ini berkata sahabat, kunna narqi fil jahiliyah, kita, kata Auf ini, sering menulis azimat pada zaman jahiliyah dulu. Faqulna, maka saya berkata, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik. Ini sahabat Auf ini bertanya kepada Rasulullah sahabat, bagaimana engkau melihat hal itu? Faqala, maka Rasulullah berkata, a'ridu alayya raqakum, tunjukkan padaku mana azimat yang kau maksud itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la ba'sa birruqa, tidak masalah dengan azimat malam yakun fihi syirkun, selama azimat tersebut tidak menimbulkan kesyirikan. Karena itu kembali lagi pada niat masing-masing. Apapun azimatnya, selama hanya menjadi wasilah tidak menimbulkan kesyirikan, maka itu tidak apa-apa, kata Rasulullah sahabat. Ini hadisnya insya Allah sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, terlebih dengan azimat-azimat atau tulisan yang memang itu adalah ayat Al-Quran atau zikir apapun sahabat. Karena memang kita tabarrukan, mengambil barokah dari adanya ayat Al-Quran ini atau zikir ini untuk menyampaikan hajat-hajat kita sahabat. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali sahabat, itu pernah didatangi seorang wanita, yang wanita tersebut mengadu bahwasanya setiap wanita ini sendirian di rumahnya, wanita ini selalu merasa gelisah katanya sahabat. Oleh karena itu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dan surat Muawwidatain, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq sahabat. Kemudian disuruh bawa ke wanita yang sering gelisah tadi itu sahabat. Nah, dari ini sahabat ternyata menulis Al-Quran atau zikir-zikir yang itu memang tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sangat diperbolehkan sahabat, bahkan dianjurkan oleh para ulama. Mengenai azimat yang lain, yang selain Al-Quran, yang selain zikir ini, maka kata Rasulullah, selama tidak menimbulkan kesyirikan, kita tidak menggantungkan nasib pada azimat ini, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah larinya pada kesyirikan, maka tentu tidak boleh sahabat. Jadi demikian penjelasan mengenai ayat yang kita tulis tadi dengan tujuan untuk mengambil barokah dari surat Al-Hajj tadi itu, dan sehingga barang yang kita jual itu insya Allah akan segera laku sahabat, karena akan dikirimkan oleh Allah pembeli yang memang membutuhkan barang yang kita jual tersebut dengan izin Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.